Baik, perkenalkan nama saya Mardianti Neulaka dengan NIM 2201080099. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk nilai UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang saya bawakan adalah tahapan psikososial remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini juga yang paling berat, di mana identitas seperti yang dikemukakan oleh tokoh Erik Erikson, identitas vs kekacauan identitas. Berbicara mengenai perkembangan psikososial pada remaja, tentunya yang perlu dipahami adalah bagaimana mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam kehidupannya tentang proses perkembangan remaja dan lingkup psikososial, dan bagaimana pola pengasuhan yang baik untuk anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial pada remaja. 1. Perubahan penggunaan waktu dan relasi. Salah satu cara menilai relasi dengan orang-orang penting dalam kehidupan mereka adalah melihat bagaimana mereka menghabiskan waktu luang mereka. Banyak waktu luang yang dihabiskan dengan ngobrol, nongkrong dengan teman-teman sebaya, khususnya dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua, remaja dan orang tua. Sebagaimana remaja merasakan tekanan antara dependensi pada orang tua mereka dan kebutuhan untuk memisahkan diri, orang tua juga memiliki perasaan yang bercampur aduk. Mereka ingin anak mereka independen, tetapi menyadari sulit untuk melepaskannya. Orang tua juga meneliti garis tipis antara memberikan kebebasan yang cukup kepada remaja dengan melindungi mereka dan ketidakdewasaan dalam menilai. 3. Remaja dan teman sebaya. Jackie Robinson, sumber dukungan emosional yang penting selama masa transisi remaja yang kompleks, serta stres untuk perilaku yang disesali orang tua, adalah meningkatnya keterlibatan remaja dengan teman sebaya. Kelompok sebaya merupakan sumber kasih sayang, empati, pengertian, dan bimbingan moral, tempat bereksperimen, dan lingkungan untuk memperoleh otonomi dan kemandirian dari orang tua. Kelompok adalah tempat di mana tim dibentuk sebagai latihan untuk keintiman orang dewasa. W. Pola pengasuh yang baik pada remaja. Pola asuh demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan orang tua yang memberikan kebebasan yang memadai pada anaknya, tetapi memiliki standar perilaku yang jelas. Mereka memberikan alasan yang jelas dan mau mendengarkan anaknya, tetapi juga tidak segan untuk menetapkan beberapa perilaku dan tegas dalam menentukan batasan. Pola asuh otoriter. Pola asuh ini cukup ketat. Peraturan yang diterapkan secara kaku dan seringkali tidak dijelaskan serta memadai dan kurang memahami serta mendengarkan kemampuan anaknya. Anak dengan pola asuh ini cenderung tidak memiliki rasa percaya diri dan kontrol dirinya terhadap teman sebaya. Pola asuh permisif. Orang tua pada kelompok ini membiarkan anaknya untuk menampilkan dirinya dan tidak membuat aturan yang jelas tentang perilaku yang mereka harapkan. Pada saat memberikan batasan, mereka mencoba untuk memberikan alasan kepada anaknya dan tidak kekuasaan untuk mencapai keinginan mereka. C. Kasus psikososial remaja.
1. Identitas atau pengembang dan pemahaman diri sebagai individu. Selama masa remaja terjadi perubahan identitas yang sangat penting. Pada masa remaja, ia mempertanyakan identitasnya, mempertanyakan tidak hanya tujuan pribadinya, tetapi juga persepsi orang lain dan lingkungan bahwa ia adalah individu yang unik dan istimewa. 2. Otonomi, menciptakan kenyamanan kemandirian. Remaja berusaha membuat mereka mandiri, membuat video mandiri. 3. Intimasi, membentuk hubungan yang dekat dan akrab dengan orang lain. Perubahan yang penting selama masa pubertas adalah kemampuan individu untuk menjadi akrab dengan orang lain, terutama teman sebaya. 4. Seksualitas, merasa nyaman mengekspresikan emosi dan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Aktivitas seksual umumnya dimulai pada masa remaja, dan kebutuhan untuk menyelesaikan nilai-nilai sosial moral muncul selama periode ini. D. Accomplishment, mencapai kesuksesan dan memiliki kompetensi sebagai anggota masyarakat. Keputusan krisis dibuat selama masa remaja dan memiliki efek jangka panjang pada sekolah dan pekerjaan. Secara umum, keputusan didasarkan pada penilaian dari anak muda tentang keterampilan dan kemampuan mereka. Demikian materi yang saya bawakan. Terima kasih.